Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, memberkati kita, menginspirasi kita dan memotivasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami panjatkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga di mata Tuhan untuk kami belajar akan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal 11, ayat 28 sampai 30. Firman-Nya berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita mengenai mendapat ketenangan jiwa. Itulah inti firman Allah di hari ini. Seringkali jiwa kita gundah gulana. Seringkali jiwa kita dihantui ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan, dan sebagainya. Karena itu kebenaran firman Allah hari ini mengajak kita, menasihati kita mendapat ketenangan jiwa. Kita penting sebagai umat, sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita mendapatkan ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan ini. Lalu supaya kita mendapatkan ketenangan jiwa, apa yang harus kita buat? Jelas sekali dalam ayatnya yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sama dengan mendapat ketenangan jiwa. Itu yang Yesus janjikan kepada kita kalau mau mendapat ketenangan jiwa. Kalau mau supaya jiwa kita mendapat ketenangan, maka ada yang dituntut Kristus bagi saudara dan saya. Setidaknya ada dua hal penting dalam hidup supaya kita bisa mendapat ketenangan jiwa, ketenangan batin dalam menjalani hidup ini. Yang pertama ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku. Siapa? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dalam konteks ayat ini, letih lesu dan berbeban berat di sini lebih menunjuk kepada berbeban berat oleh karena dosa. Oleh karena perbuatan kita yang tidak benar, oleh karena pelanggaran kita terhadap hukum-hukum Tuhan, sehingga akhirnya saudara dan saya berbeban berat karena ada ancaman hukuman selama-lamanya bagi saudara dan saya. Makanya saudara dan saya letih lesu dan berbeban berat. Seperti seorang terdakwa yang didakwa karena mencuri, karena membuat pelanggaran terhadap hukum dan akhirnya diancam dengan hukuman mati atau hukuman yang berat, itu dia sangat berbeban berat. Saudara dan saya pun juga sebenarnya adalah orang terdakwa di mata Tuhan dengan ancaman yang tidak main-main, yaitu ancaman hukuman selama-lamanya di neraka. Karena itu saudara dan saya letih lesu dan berbeban berat. Supaya kita memperoleh kelegaan, supaya kita mendapat ketenangan jiwa, maka Yesus berkata, marilah kepadaku. Jadi hal yang pertama supaya kita bisa mendapat ketenangan jiwa oleh karena dosa kita, oleh karena kita berbeban berat adalah kita harus datang kepada Yesus. Hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari beban berat akan dosa.
Hanya Yesus yang bisa membebaskan saudara dan saya dari ancaman hukuman selama-lamanya di neraka. Karena itu saudara dan saya harus datang kepada Yesus. Makanya Yesus berkata dalam ayat 28, marilah kepadaku. Ini ajakan Yesus kepada saudara dan saya karena dia tahu. Dalam ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Karya penebusan dosa kita, karya penyelamatan kita dari dosa yang membuat kita berbeban berat karena kita ada ancaman hukuman selama-lamanya, membuat jiwa kita gelisah, membuat jiwa kita tertekan. Tapi ketika kita datang kepada Yesus, mengaku segala dosa kita bertobat dari dosa kita dan kita percaya ataupun beriman kepada Yesus. Disitulah saudara dan saya mendapatkan kelegaan. Disitulah saudara mendapatkan ketenangan jiwa karena saudara dan saya dibebaskan dari hukuman selama-lamanya. Betapa sukacita yang luar biasa dari saudara dan saya yang tadinya berbeban berat karena ada ancaman hukuman selama-lamanya. Tapi oleh karena Kristus saudara dan saya dengan iman kepada Dia, kita dibebaskan dari ancaman hukuman selama-lamanya. Sehingga saudara dan saya sukacita. Akhirnya disitulah saudara dan saya memperoleh kelegaan. Disitulah saudara dan saya mendapatkan ketenangan jiwa karena Anda datang kepada Yesus. Jadi hal yang pertama supaya mendapat ketenangan jiwa, kita harus datang kepada Yesus. Yang kedua, setelah kita datang kepada Yesus, ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kalau kita bicara kuk dalam konteks ayat ini, sebenarnya itu kuk yang dipakai untuk sapi yang sedang membajak. Biasanya sapi junior dia akan dipasangkan dengan sapi senior. Karena sapi junior ini belum terbiasa, dia belum biasa melakukan pekerjaan membajak, sehingga sapi senior ini yang akan membantu dia, menolong dia, menahan dia ketika dia memberontak dari kuk itu. Sapi senior ini yang akan menolong dia. Itu suatu gambaran akan suatu proses pemuritan. Setelah saudara dan saya datang kepada Yesus dengan bertobat dari dosa kita, kita beriman kepada Dia, sekarang kita melalui suatu proses. Proses itu bernama pendidikan. Dan pendidikan bukan hanya sekedar kita mengikuti pendidikan, tetapi ada suatu praktek yang harus saudara dan saya jalani dan kita belajar dari Yesus. Karena Yesus itu ibarat sapi senior yang sudah berpengalaman, yang akan menolong kita, membantu kita, memberi kita contoh dan teladan. Sehingga akhirnya saudara dan saya akan terbiasa. Ketika saudara dan saya sudah terbiasa, disitulah kita memperoleh ketenangan jiwa karena saudara dan saya sudah biasa melakukan itu. Jadi perlu ada suatu disiplin untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa kita. Walaupun awalnya tidak enak, walaupun awalnya tidak menyenangkan, tapi karena kita berdisiplin tetap memikul kuk dan kita belajar terus dari Yesus, dan Yesus mengajar kita dengan lemah lembut dan rendah hati, disitulah kita mendapatkan ketenangan jiwa karena kita ikut dalam proses pemuritan. Jadi kita ada pada sekolah kehidupan dari Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah guru kita, bahan ajar kita jelas yaitu Alkitab, maka kita terus belajar dan belajar sebagai murid Kristus dan akhirnya kita menjadi murid Kristus yang baik. Dan ketika saudara dan saya menjadi murid Kristus yang baik, disitulah kita mengalami apa yang namanya ketenangan jiwa, disitulah kita mengalami memperoleh apa yang namanya ketenangan batin, dan itu saudara dan saya hanya bisa dapatkan dalam proses pemuritan itu.
Ketika kita sudah jadi murid dan akhirnya kita diwisuda, disitulah ada suatu kepuasan batin, ada suatu ketenangan jiwa, karena saudara dan saya sudah melalui suatu proses. Mulai dari memikul kuk dan kita belajar dari Yesus. Yesus mengajar kita dengan lemah lembut, tidak hanya dengan teori, tetapi juga ada pengalaman-pengalaman hidup yang saudara dan saya alami bersama dengan Yesus. Kita berproses dalam pemuritan itu, maka pada waktunya dan pada saatnya saudara dan saya akan mendapatkan ketenangan. Jadi ada suatu proses pemuritan, dan kata kuncinya adalah belajarlah padaku. Dan ketika kita terus belajar dari Yesus sebagai guru agung kita, maka kita akan jadi murid Kristus yang baik. Dan disitulah saudara dan saya memperoleh apa yang namanya ketenangan jiwa. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami mendapat ketenangan jiwa. Tuhan, kami tahu dari firman, kami hanya mendapat ketenangan jiwa ketika kami datang kepada Yesus, mengaku dosa kami, bertobat dari dosa kami, dan kami percaya dan beriman kepada Kristus. Dan kami hanya mendapat ketenangan jiwa ketika kami ikut dalam proses pemuritan, memikul kuk dan belajar dari Yesus. Karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati, maka kami akan menjadi murid Kristus yang baik, yang dewasa, dan akhirnya ketenangan jiwa kami dapatkan. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa menjalaninya sesuai dengan firman-Mu. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan sembuhkan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.